Halo semuanya, balik lagi di Naon Channel, mencari jawaban, menambah pengetahuan. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan tamu yaitu salah satu dosen ilmu komunikasi Universitas Majalengka. Boleh Ibu memperkenalkan diri? Halo semuanya, perkenalkan Ibu namanya Ajeng Ayu Lanyari dan Ibu dosen ilmu komunikasi. Oke. Oke Ibu langsung aja, boleh nggak ceritain gitu tentang background pendidikan Ibu mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah juga bisa? Oke, Ibu SD-nya itu pindah-pindah. Ya, Oh. jadi 2 kali pindah, SD di Cirebon, SMP di SMP 2 Negeri Kota Cirebon, kemudian SMA-nya juga Ibu di SMA 1, SMA 1 Oh. Kota Cirebon. Berarti SMA favorit tuh. Alhamdulillah SMA favorit. Terima kasih Papa. Terus kuliah ya, kuliah sarjana itu di Gunadarma S1 Oh. dan S2-nya juga di Gunadarma. Berarti di Gunadarma itu kan di Jakarta ya, Bu? Berarti Ibu ngekos selama itu, selama kuliah? Iya, selama kuliah itu saya ngekos di sana. Jadi di sana itu kuliah Ibu biayanya cuma kos aja sama makan. Jadi kalau untuk kuliah alhamdulillah S1 dan S2 itu dapat beasiswa. Wih, berarti apa sih Bu kesulitan pas pas masa kuliah kan jauh Mm-mm. dari keluarga gitu, jauh dari orang-orang terdekat kan orang-orang baru ketemu orang-orang baru. Apa tuh Bu yang sulit bagi Ibu? Kalau pengalaman Ibu ya, pengalaman Ibu tuh Ibu nggak mengalami kesulitan ya karena memang Ibu tuh tipe orang yang cepat deket sama orang atau Oke. kayak untuk adaptasi itu sebenarnya cepet deket apa Hmm. cepet gitu karena orangnya anjal kan Ibu tuh. Jadi kesulitan sih mungkin karena apa ya? Mungkin eh, kayak kebiasaan misalnya kayak makan harus beli sendiri gitu kan biasanya nasi udah ada gitu kan kayak Iya. ya mungkin ke situ aja sih tapi kalau untuk Hmm. kesulitan adaptasi tinggal itu nggak masalah karena memang senang juga pergi-pergi kemana gitu kan jadi nggak homeless banget lah. Oke. Dan dengar-dengar juga Ibu ini suka banget yang namanya naik gunung. Ibu boleh ceritain ya, kok bisa gitu kenal yang namanya naik gunung? Harus naik gunung kalian itu. Jadi naik gunung itu benar-benar apa ya nge-refreshkan otak sih sebenarnya otak. Jadi walaupun capek kan capek itu fisik ya. Tapi kan kita tuh ada fisik dan ada psikis juga. Nah itu tuh sebenarnya semuanya terbayar gitu kan. Nah awal suka naik gunung itu kan pertama emang dari teman-teman juga kita jalan-jalan awalnya sama teman-teman kampus gitu kan. Sampai sekarang ibu naik udah hampir 10 ya kalau nggak salah 9 atau 10 gunung. Wow. Itu dari zaman kuliah sampai saat ini sempat vakum karena punya anak. Waduh. Sedih banget tuh. Vakumnya tuh lumayan lama ya 3 tahun. Jadi di saat teman-teman naik gitu kan atau saudara naik tuh jadi rasanya tuh ya pengen naik gunung lagi. Gitu kan. Tapi akhir ini ya tahun ini sudah kita udah naik gunung lagi gitu dan tahun ini udah 3 kali Oh, naik ketiga kali. gunung. Dan nanti rencananya kita di Februari habis naik ke Gunung Selamat. Wah, ini. Ah, berarti gunung pertama tuh apa tuh Bu kalau boleh tahu? Gunung pertama itu di Bogor dekat kampus kan. Kan kita Hmm. ibu kan di Depok ya. Iya, Nah, terus di Bogor itu ada namanya Gunung Munara. Gunung Munara. Ya, Gunung Munara. Itu berapa hari, Bu? Enggak, Munara itu 1000-an gunungnya. Oh, Jadi berarti dia tuh tektok. tektok. Iya, tektok. Kok bisa milih gunung itu kenapa, Bu? Oh ya, karena dekat. Terus Iya, kenapa dekat. bisa ke Gunung Munara itu? Ada eh, rencana lain ke gunung yang lain gitu. Enggak sih, jadi ke situ bukan bukan awalnya bukan keputusan ibu ya. Jadi Hmm. sebenarnya ibu yang diajak. Hmm. Ada teman ibu namanya Agi, terima kasih Agi. Namanya itu Agi. Jadi dia itu emang yang udah punya rencana untuk naik gunung itu. Gitu. Jadi dia yang punya rencana ada apa? Ada karena dia itu orang Tangerang kan. Orang daerah situlah ibaratnya. Jadi mungkin dia rekomendasi ke situ, ngajak teman-teman kelas. Kebetulan cewek semua waktu itu kalau nggak salah 7 apa 6 orang naik ke situ ke Munara. Jadi emang rencananya kita kayak udah jalan-jalan kelas aja ke situ gitu. Hmm. Iya, Berarti untuk gitu. rekreasi ya, Bu. Kasih. Nah, pengalaman atau apa sih yang Ibu dapatkan pas naik gunung pertama itu? Nggak banyak diinget ya karena kan itu Oh. karena itu tahun 2000 berapa ya 2016 kayaknya. Hmm. Pengalaman pertama sih mungkin ya, bersamaan ya udah pasti itu kebersamaan gitu kan. Dan mulai mulai merasakan trek-trek gitu kan. Kan kalau gunung itu kan semakin kamu sering ganti-ganti gunung semakin kamu tuh oh trek gunung ini tuh gini ya, trek Oh gunung ya. ini tuh gini ya. Nah, kalau waktu saat itu sih Munara itu yang paling diingat itu waktu itu ada kalau nggak salah ada tebing batu dan itu cukup tinggi kita naik harus pakai tali Hmm. dan di situ banyak monyet Wah. dan kita tuh jadi kayak karena anak perempuan gitu jadi Hmm. pada takut jadi Oh. untuk naik tuh kita kayak nunggu monyet bubar
Tapi nggak bubar-bubar, emang dia stay-nya di batu itu gitu kan. Kalau ibu sih berani ya, cuma karena Ya. kita bareng-bareng, akhirnya kita memutuskan untuk lewat bawah dan jalurnya malah lebih panjang gitu. Berarti Ya, itu semua cewek semua Ibu? cewek semua. Ada yang kayak ngeluh gitu nggak Bu? Nggak ah capek mending balik yuk gitu. Ya ada sih, Ada ada. beberapa. Cuma tetap kita lanjut, itu kita jalan Oke. pelan-pelan. Nah, terus setelah itu ada ada di gunung lain nggak Bu? Apa tuh? Bareng sama yang temen ini. Gunung kedua. Tapi Oke, bareng saya sama temen ini. nggak gunung kedua ya hitungannya, Hmm, gunung keberapa ya saya lupa. Kita naik gunung lagi dengan teman yang sama yang itu, yang sama. pertama itu 3 orang. 3 orang Yang doang. si Agi sama si Fitra itu yang orang yang ngajak saya naik gunung itu. Hmm. Kita naik ke Merbabu. Ya, kita naik ke Merbabu, Agi sama Fitra. Jadi yang bertahan suka naik gunung tuh 3 orang. Ya, tapi saya nggak tahu nih yang Agi Fitra ini mungkin sekarang udah sibuk kerja, tapi dia kayak nggak melanjutkan naik lagi gitu. Justru saya yang melanjutkan sampai saat ini gitu naik Oh, gunung. padahal mereka yang ngajak ya Bu. Padahal mereka yang ngajak. Nah, apa hal pengalaman paling seru di gunung menurut Ibu? Pengalaman paling seru. Iya. Pengalaman paling seru tuh udah pasti mendirikan tenda. Ah, iya, iya, iya. Mendirikan tenda. Kenapa? Kalau kalau kayaknya kalau anak gunung tuh pasti ngerti rasanya mendirikan tenda. Hmm. Bukan sulit ya, bukan. Kenapa? Kalau misalnya gunungnya itu tinggi kayak sekitar 3.000 itu, kalau mendirikan tenda itu posisi kita itu udah dingin tuh. Kadang kalau udah capek kan, udah dingin terus kadang kalau misalnya kita sampai ke tempat camp itu kondisinya udah gelap, itu Hmm. kalau kita nggak ada aktivitas kan kita kan berhenti jalan, berhenti berkeringat, Hmm. itu kuku-kuku tuh pasti dingin, Oh. kuku-kuku dingin terus kita tuh mulai cepet aja cepet aja cepet, jadi kayak ngomong tuh mulai getar gitu kayak karena mulai dingin gitu kan. Dan di situ muncullah problem-problem, kayak ada lah beberapa teman gitu kan, termasuk kakak saya juga pernah naik. Jadi waktu mendirikan tenda itu memungkinkan untuk orang hipotermia. Jadi kakak saya waktu itu sempat kedinginan gara-gara karena kan lumayan waktu juga ya Hmm. mendirikan tenda, ngeluarin tas dulu ya kan, milih-milih, dan itu memakan waktu. Jadi gini, jadi anak gunung itu kalau kita istirahat dan kalau naiknya itu posisinya malam nggak boleh kebanyakan istirahat. Hmm. Kalau kebanyakan istirahat badan kita dingin. Gitu. Harus kira biar panas ya Bu. Harus gerak biar panas. Tapi Ibu pernah hipo nggak? Apa Belum belum? sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau tadi pengalaman menyenangkan, kalau pengalaman tidak menyenangkannya Bu, ada nggak? Apa tuh yang tidak menyenangkan? Ya kayak di gunung, kayak pengalaman yang nggak menyenangkan lah pokoknya. Oke, pengalaman tidak menyenangkan itu baru-baru belum lama banget ya. Waktu Hmm. itu ke Cermai. Ke Cermai itu ibu udah 2 kali. Nah, yang Oh, pertama itu yang tidak menyenangkan. oh, Ya, kenapa tuh Bu? pertama kita tidak summit. Kita tidak sampai puncak. Tapi kita padahal sedikit lagi. Mungkin kalau dihitung waktu itu sekitar setengah jam atau 1 jam lagi tuh harusnya udah sampai. Cuma karena waktu itu di Cermai itu peraturannya kalau lebih dari 12 jam 12 itu udah nggak boleh ke puncak. Kita harus turun. Padahal sedikit lagi, jadi itu kan jengkel ya. Malah itu kita tektok. Ceritanya itu kita tektok gitu kan. Ditambah ada satu teman kita, dia itu sweeper di belakang. Dia itu mungkin waktu saat istirahat tidur terus kita nggak ada yang sadar kalau dia itu masih tidur dan ketinggalan. Ya, dia tuh ketinggalan, kita nggak sadar, sadarnya itu ketika kita mau istirahat butuh minum, sedangkan yang bawa tas minum itu di dia. Jadi semuanya itu kita pada kehausan gitu karena posisinya tuh trik jam 11 jam 12 jalan berbatu, udah gitu ada emang teman kita yang sesak napas itu butuh minum, kita nggak punya minum. Berarti harus nyusul yang tadi ya Iya, ketinggalan. sedangkan Aduh. dia kan kita bawa HT ya, Mm-mm. kita bawa HT, nggak dipanggil-panggil dia nggak nyaut juga. Karena tidur mungkin. Mm-mm. Jadi waktu itu bisa jadi kita lama tuh nunggunya, mungkin ada lah sejam gitu nunggu dia bangun atau nyari-nyari dia. Bahkan ketika ada pendaki yang lagi turun kita bilang, tolong ya kalau ada yang tidur di batu bawah itu bangunin gitu. Tapi nggak ada jawaban atau gimana saya nggak tahu. Jadi karena nunggu dia juga mungkin kita nggak bisa ke puncak gitu loh. Jadi gara-gara dia juga jadi itu bikin kesel sih. Tapi ya udahlah. Hmm. Nah, kalau pengalaman bisnis nih yang disukain sama netizen-netizen nih, Apa? pengalaman bisnis di gunung ada nggak Bu? Atau pernah ngalamin sendiri Pengalaman bisnis. bisnis di gunung? Pengalaman bisnisnya enggak sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi Percaya nggak Bu kalau ada bisa kita ngerasain pengalaman bisnis di gunung? oh, mistis. Iya, Oh, sebenarnya bisnis kan. mistis ya Soalnya Bu. ngapain bisnis, apakah jual modem gitu buat Jualan ngecas gitu tenda, kan, nyewa ya, tenda. ya kan. Kalau pengalaman mistis tuh ada sih Ada. baru-baru ini. Wah, Ya, apa tuh? baru-baru ini di Gunung Kembang sebetulnya. Jadi selama naik gunung tuh sebenarnya saya nggak pernah ngalamin hal-hal yang takut atau mistis. Sebenarnya takut banget sih enggak lah. Cuma saya sering naik di malam hari tapi nggak pernah merasakan hal berat yang kayaknya aneh gitu. Hmm. Gitu. Waktu di Kembang itu sebetulnya saya nggak melihat ada sesuatu sih, enggak. Maksudnya yang kayak tiba-tiba nampak atau seliweran gitu nggak ada. Cuma kayak
waktu itu kita naik dan kebetulan pas maghrib kita masih mendaki gitu ya. Nah pas mulai maghrib kita ketemu jembatan yang dari kayu, bawahnya itu air dan ada pohon besar. Entah, dan saya tuh jalan paling depan. Entah kenapa sih rasanya tuh berat ya. Tuh saya nengok ke belakang senyum gitu kan, kayak rasanya tuh kayak berat gitu, kayak ini kayak Oh, ada sesuatu yang rasanya tuh kayak ada sesuatu yang ngeliatin gitu, walaupun saya nggak tahu apa itu, cuma jadi rasanya gitu berat gitu. Jadi kita ya udah kita tetap jalan, tapi setelah melewati pos itu pos akar ya kalau nggak salah itu mm, namanya pos akar. Setelah melewati pos akar, setelah melewati Sabana satu, habis itu perasaan itu hilang lagi. Jadi dari pos 1 sampai pos 7 itu nggak berat, itu enteng. Pokoknya beratnya itu dari pas pos 7 sampai ke Sabana satu itu berat, sisanya udah nggak lagi gitu. Dan ternyata ketika eh, saya turun ada yang cerita juga gitu, ternyata mereka itu di hari yang sama ya, maksudnya melewati pos itu dia lihat katanya ada sosok, ada dua headlamp. Paham nggak dua headlamp itu apa? lampu gitu, kayak Ya, mata gitu ya Bu? headlamp itu kan yang biasa kita pakai. Iya. Cuma pendaki itu nyebutnya ada headlamp yang lagi ada headlamp turun. Itu sebenarnya bukan bukan orang, headlamp turun itu bisa dibilang kayak beberapa orang melihat banaspati gitu loh. Oh, kayak api gitu Bu? Api. Jadi dari jauh itu kita melihat, kan kalau naik gunung itu kan kita bisa kelihatan oh kita masih jauh nih gitu di Mm-mm. atas sana gitu. Nah, dia itu ngelihat ada headlamp turun dua. Dua. Ya, tapi selama dia naik, itu dia nggak ketemu-temu orang turun. Bahkan sampai di puncak pun katanya nggak ada siapa-siapa. Dia pikir ada pendaki nih, udah nyampe Mm-mm. atas dua orang gitu. Ternyata nggak ada. Dan itu tuh ternyata Banaspati, guys. Serem. Ya, tapi alhamdulillah sih ibu nggak nemu sih ya Banaspati. Maksudnya tidak menampakkan, jadi cuma perasaan-perasaan berat aja sih. Hmm. Udah sih, maksudnya nggak yang sampai gimana-gimana lah. Mungkin karena imajinasi kelelahan juga mungkin Ibu bisa jadi. Bisa, bisa jadi. Nah, kalau menurut Ibu puncak tuh harus apa bonus? Puncak itu bonus dong. Bonus. Bonus. Jadi tetap tidak boleh memaksakan tenaga. Nah, Apalagi kalau sampai kita meninggalkan teman gitu kan. berarti yang terpenting itu apa dalam pendakian tuh? Selain puncak, Kebersamaan. kebersamaan. Ya, yang bikin kangen itu justru kebersamaan Hmm. gitu kan. Kayak hal-hal yang apa ya, hal-hal yang ketawa-ketawa, yang Hmm. kentut, yang apa, yang makan gitu kan, kayak itu yang lucu-lucu itu Hmm. kan. Kan ada yang bilang tuh Bu, kalau pengen kita lihat sosok asli atau sikap asli seseorang tuh ajak dia naik gunung. Itu bener ya Bu? Itu benar. Bener. Itu benar banget. Karena setiap naik gunung kan ibu tuh kan Hmm. orangnya beda-beda ya. Hmm. Kadang kita ketemu sama orang yang bukan teman kita. Hmm. Rata-rata naik gunung tuh bukan teman kita. Tapi kayak misalnya teman kamu ngajak teman gitu kan. Jadi saya Hmm. kan kenalan sama teman kamu Iya. gitu loh. Jadi kita tahu gitu, oh orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Terus besok saya nggak mau naik gunung lagi Hmm. gitu. Karena ada yang egois gitu kan, ada yang bahkan waktu itu kita pernah ya naik yang tektok Cermai itu karena Hmm. emang tinggi. Harusnya yang 3 ribuan lebih itu nggak tektok, Hmm. harusnya ya, karena kan dia capek tinggi. Iya. Cuma kita tektok, jadi yang sakit banyak banget. Bayangkan, dari semua wanita yang naik 7 orang yang nggak sakit cuma saya satu. Wede. Beneran, ini nggak bohong ya, ini nggak bohong. Kamu bisa tag kakak saya, apa Ayu RK kalau nggak salah. Oke. Yang nggak sakit itu cuma saya gitu. Jadi dan yang cowok-cowok ini itu ternyata egois gitu. Harusnya kan dia jalan pelannya. Karena yang si cewek-cewek ini sakit, tapi mereka tuh pada cepet-cepet jalannya. Harusnya kan disesuaikan gitu kan dengan yang di belakang gitu Iya, kan. yang baru-baru ini. Kebayang nggak kalau yang belakang ini ditinggal terus hilang? Kan rata-rata gitu ya, kayak Iya, kasus-kasus naik gunung itu betul Ibu, sakit betul. ditinggalin gitu Betul. kan. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu kan. Tuh, ingat teman-teman. Ibu ada ini nggak impian gunung yang paling ingin banget ya kesini ke gunung ini? Gunung impian Ibu deh. Ada dong, Apa tuh? Gunung Rinjani. Oh, itu indah Ya, banget ya Bu. ya, pengen banget ke Gunung Rinjani. Bahkan grupnya udah ada. Udah ada grupnya mah. Udah ada grupnya, udah ada rencana. Jadi grup itu namanya Rinjani 2025. Waduh. Ya, grup itu Rinjani 2025. Jadi kita pengen ke sana. Jadi kita masih nabung, tapi dalam dekat ini saya bingung ya definisi nabung. Harusnya kan nabung fokus ke Rinjani ya. Iya. Tapi Februari ada rencana ke Slamet. Jadi gimana gitu ini. Tapi Nah, ya Rinjani sih saya pengen ke Rinjani. itu isi grupnya siapa aja tuh Bu? Ada kakak saya, ada Mhm. sepupu saya, sama ada teman-teman dari kakak saya. Kalau teman sayanya nggak ada. Jadi sisanya tuh teman dari teman gitu artinya. Berarti kakak Ibu juga hobi Hobi mendaki? ya sama. Kakak saya juga hobi. Nah, Ibu tuh ada background ini nggak, background kayak mahasiswa pencinta alam atau pas SMA ada Sispala gitu-gitu? Nggak ada. Paling SMA sih pramuka. Oh, pramuka. SMA pramuka. Kirain tuh ada gitu. Enggak. Background organisasi enggak. Oh, zaman kuliah ya saya tidak berorganisasi. Saya menjadi
mahasiswa yang kupu-kupu. Kuliah pulang gitu. Oke, berarti apa sih Bu yang harus dilakuin khususnya orang-orang yang baru pemula baru banget pengen naik gunung gitu? Apa yang harus disiapin? Ya mungkin itu mental ataupun budget. Yang harus disiapin, Hmm, yang pertama kali, hmm. Duit. yang harus disiapin pasti duit sih, karena nggak maksudnya hobi naik gunung itu emang mengeluarkan uang gitu. Hmm, Tapi bukan tiket masuk yang mahal itu adalah ongkos, betul. ya kan? Kalau kita bisa, Logistik juga ya, Bu. iya logistik ongkos, ongkos yang paling mahal lah kayak tiket kereta gitu kan bolak balik dan itu butuh ongkos banget gitu logistik. Tapi kalau untuk masuk ke gunungnya mah itu kan apa namanya murah lah ya paling kayak nggak lebih dari 100 gitu kan. Nah, belum kayak alat-alatnya gitu Hmm, kan. Kalau kalau sering nyewa juga boros juga kalau emang dia apa namanya kalau emang kita hobi gitu ya. ya. Tapi kalau ibu itu udah ada semuanya. Oh, udah komplit ya, Bu. Udah komplit lah gitu kan. Jadi kalau Mendaki banget. ya jadi kalau misalnya saya mau ngajak kamu nih mendaki, ya udah kamu nggak usah nyewa. Tapi kamu nyewa SB aja lah satu itu. Wih. Nah, karena kan biar nggak dingin gitu. Karena kalau Hmm, SB kan pribadi ya kan, jadi betul. nggak bisa share kan. Kalau tenda, matras itu kan kita share. Gitu. Nah, kalau secara fisik sih, Bu, apa yang harus disiapin? Kalau fisik sih gini, apa namanya? Kalau fisik sih harus ya, apalagi kalau yang pemula karena nanti tuh di sana tuh kalau fisik tuh lebih ke napas sebenarnya. Jadi bukan gini ya, bukan kekuatan kaki atau tangan ya. Ya kaki butuh lah ya, tapi menurut ibu tuh yang paling harus dijaga banget itu adalah atur nafas. Karena itu kan kita nanjak ya, ngos-ngosan banget. Kadang apa ya, ada teman ibu yang dia itu kayak hampir susah napas gitu loh, jadi kayak butuh oksigen. Oh. Karena mungkin kayak gimana ya kayak ngos-ngos gitu kan kayak hahaha gitu ditambah kalau misalnya naiknya malam jadi gini kalau misalnya kamu merasa kamu itu asma atau napas juga nggak enak jangan Hmm. sekali-sekali naik gunung di malam hari Kenapa tuh, Bu? karena oksigennya rebutan Oh iya betul, ya kan betul, betul. rebutan sama pohon Mm-mm. jadi yang kamu hidup tuh sedikit jadi kerasa banget udah dingin napas tuh susah gitu itu nggak enak banget rasanya ya, jadi kayak atur napas aja lah renang atau apa gitu. Kalau logistik nih Bu, apa yang Hmm. harus dibawa kira-kira? Logistik ya logistik sih macem-macem ya Mm-mm. yang jelas Yang wajib aja dulu, yang wajib dulu aja. yang wajib banget itu Iya. coki-coki. Kenapa tuh? Gini kan gula itu kan bisa buat Energi. tenaga ya energi Mm-mm. ya. Jadi coklat itu paling simpel. Jadi kalau kita sambil kan gini, saya tadi bilang oh kalau misalnya naik gunung itu kan istirahatnya nggak boleh kelamaan ya, Mm-mm. nggak boleh kelamaan. Jadi kalau coki-coki itu udah bisa bisa sambil jalan kan. Oh iya. Kan kalau kita makan ciki itu kan ngerauk-ngerauk sambil naik batu itu kan susah Mm-mm. ya. Tapi kalau coki-coki kan diganjel pakai gigi gitu Mm-mm. kan kita mau Iya. naik batu juga kan Oh. diganjel sambil makanya jujur ya saya kalau misalnya patungan logistik gitu teman-teman biasanya beli siki Mm-mm. beli apa misalnya biskuit atau wafer itu saya jarang minta kan yang saya fokusin itu biasanya coki-coki ya jadi biasanya gini di antara teman-teman mendaki yang paling sedikit ngemil di jalan itu biasanya saya Oh. karena gimana ya perutnya nggak enak gitu pertama perutnya nggak enak yang kedua kayak ya nggak enak aja makan dalam posisi Mm-mm. gimana ya naik gitu ya terus minum juga kalau misalnya yang lain itu sering minum saya jarang minum malah saya kadang suka diingetin minum gitu tuh Mm. oh iya minum kayak gitu saya juga nggak tahu kenapa Tapi nggak ngerasa dehidrasi Bu. enggak sih Nah, kalau tadi mending menurut Ibu mending coki-coki atau gula Jawa, Bu? ya gula Jawa sih harusnya Gula Jawa. gula Jawa coba kalau saya belum pernah sih bawa gula Jawa Tapi Ibu tipikal orang yang ngopi nggak? enggak Enggak. tapi saya suka kopi gimana ya Oh. jadi gini kan kalau di naik gunung itu kan kayak kita ngantri bikin air ya Mm-mm. untuk bikin kopi katanya Mm-mm. untuk ngangetin badannya Iya. nah kalau saya nggak begitu ngantri untuk bikin minuman enggak asal ada air putih aja udah gitu Hmm. paham nggak Yang sih jadi penting kayak minum aja. ya jadi nggak mesti harus kopi gitu enggak tapi kalau ditanya saya suka kopi atau enggak saya suka kopi gitu Nah, kalau menurut Ibu gunung yang paling bukan paling sih, yang cocok buat para pemula tuh. Gunung apa menurut Ibu? Rekomendasi dari Ibu. apa ya kalau misalnya kita lihat untuk mahasiswa Majalengka ya kita Mm-mm. rekomendasi yang di apa yang di Bandung aja yang deket-deket Upas Hmm. gitu Pasil karena dia cuma 1000 berapa gitu dan treknya juga nggak sulit gampang gitu jadi untuk yang pemula-pemula kita dicoba di 1000-an dulu aja jangan langsung Oh. 3000 ya walaupun ada juga sih yang pemula 3000 gitu Hmm. asal kalian itu fisik dulu gitu Nah, nggak masalah sih. nah katanya Ibu juga ini hobi banget ngegame. Itu Mm-mm. dari kapan Ibu hobi ngegame? Hobi ngegame dari SMA sebetulnya. SMA. Ya, tapi makin menjadi-jadi di kuliah sebetulnya. Berarti Hmm. game pertama itu apa Ibu? Game pertama tuh saya lupa ya. Game pertama mah yang simpel-simpel yang kayak apa sih? Apa sih?
Yang di PS2 apa? Oh, yang di PS atau yang di mobile? Oh, yang pertama emang di mobile itu. Di PS sih Oh, di sebenarnya. PS. Kalau di PS yang biasa dimainin aja, yang biasa Hmm. dimainin itu biasanya Resident Evil, tahu Oh, nggak? iya. Tahu tahu Ibu. Masa Tahu Ibu. Resident Evil, terus habis itu ada Dark Souls. Hmm. Tapi gimana ya? Bisa dibilang lebih seru Dark Souls sih sebetulnya menurut ibu daripada Resident Evil Hmm. gitu. Cuma ya orang banyak juga pakai Resident ya. Terus emang ibu sukanya yang game-game kayak gitu karena mungkin jiwanya udah jiwa-jiwa apa ya? Jadi kayak kita tuh berasa explore juga di situ gitu Hmm. kan. Jadi kayak kita ke bawah suasana kayak seakan-akan kita ada di situ gitu kan. Soalnya ada alur ceritanya juga ya, Bu. Suka ada alur ceritanya Hmm. juga gitu kan. Berarti itu PS sendiri apa nyewa-nyewa di tempat PS Ibu? Kalau itu waktu itu punya PS sendiri. Waduh, orang kaya ternyata kan. Aduh, Soalnya teman-teman aku yang pas waktu kecil punya PS itu rata-rata kaya Ibu. Aku apa yang ya? bagian injem. Oke, oke. Ya aku punya PS sendiri. Cuma kan Hmm. waktu pas kuliah ya kita nggak bawa PS dong. Hmm. Ya kan kita pakai laptop aja, pakai PC terus kita pakai stick gitu kan. Berarti setelah zaman SMA tuh kuliah masih nge-game Ibu? Masih Masih Resident Evil juga? apa? Masih Resident Evil juga? Masih. Masih. Sampai sekarang? Sekarang udah enggak. Berarti Sekarang tuh paling mainnya PUBG sama Mole aja udah. Ibu pernah punya cita-cita jadi gamers ya? Adalah Ada. Pas zaman berapa tuh? itu waktu pas kuliah. Pas kuliah? Pas kuliah. Ada ini nggak? Orang sosok gamers yang ibu panutan gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi gini ya, saya tuh suka main game tuh karena ya saya coba-coba kan karena orang game ini bagus, game ini Hmm. bagus gitu. Tapi bukan berarti suka main game itu jadi kita tuh kayak kepoin gamers di YouTube itu nggak, saya tuh nggak pernah kepoin gamers di YouTube Hmm. kayak pemain gamers ini apa enggak. Jadi kayak sukanya tuh kayak gue main sendiri aja gitu. Jadi kayak kayak misalnya panutan gamers apa nggak ada sih gitu. Seru juga ya Bu, Seru lah, zaman ibu kecil. seru harus harus. Nah kalau pas SD ibu mainnya apa tuh? Apanya? Pas zaman SD kan belum kenal game tuh. Oh, ya, Ibu biasanya main apa tuh main lompat tali. sama teman? Main lompat tali sama main apa kuwuk ya bekel Hmm. sama apa yang kayak gitu-gitu teh congkak ya Congkak. congkak Hmm. SD. Standar ya Bu, standar anak-anak zaman itu. Standar anak-anak lah tapi kayaknya anak-anak kan nggak main kayak gitu Enggak Bu, sekarang mah gadget semua ya Bu. kayaknya kamu juga nggak main lompat tali ya? Main Bu, aku pas masuk kita angkatan kita yang kalau waktu SD tuh masih main gitu-gitu ibu. Oh masih Petak umpet masih, bekel. bekel masih, tapi lebih kecewa sih Bu. Iya sih cewek ya. Tapi kalau dulu itu nggak zaman ibu ya Hmm. nggak mandang kayak main congkak atau bekel harus Iya. cewek enggak loh kalau Hmm. dulu itu main semua Hmm. main tali main bekel main congkak itu cewek dan cowok semuanya main. Kalau sekarang itu kan orang jadi mikirnya kayak oh, main bekel cewek gitu kan bener nggak sih? Iya. Lompat tali juga biasanya cewek gitu Hmm. enggak kalau dulu juga kita main bareng-bareng tuh kayak sekampung tuh main gitu. Kayak gitu Sore-sore ya Bu. sore-sore gitu. Nah, kita balik lagi ke zaman-zaman sekolah Ibu. Zaman jahiliyah. Jadi ya, Ibu pernah nggak ada pengalaman paling memalukan pas waktu mungkin SMP ataupun SMA, hal yang paling memalukan sampai ingat sampai sekarang Ibu? Apa Ada ya? nggak? Pernah nggak? Kalau pernah sih pernah cuma sih kayak mikir-mikir yang mana nih gitu. Pernah kok pernah Pernah. kayak misalnya zaman waktu SMA Hmm. itu sih kelepasan kentut pernah ya jadi ada guru gitu kayak kentut gitu kan cuma kayak bunyi apa tuh gitu jadi aku duluan yang ngomong bunyi apa tuh gitu kan terus Oh. pada ketawa jadi ya itu sih cuma teman-teman sebelah kan tahu kayak lu kentut gitu iya lu diem gitu ada itu pernah kayak gitu Hmm. terus kalau zaman dulu tuh kayak misalnya upacara ya kita nggak bawa topi itu kan hal yang memalukan ya karena nanti dipajang depannya kan itu kayak gitu terus main game juga pernah ketahuan sih waktu zaman kuliah Oh. Kenapa tuh? Boleh ceritain nggak? apanya Pas ketahuannya itu. pas ketahuan itu saya pakai headset Oh, jadi nggak kedengeran. nggak kedengeran terus sebenarnya dosen itu kan jarang muter ya jarang muter terus saya di laptop mungkin saya dipanggil atau apa nggak nyaut atau gimana terus dia nyamperin ngapain katanya kayak gitu terus ya sejak itu dia kayak mulai gak suka sama ibu lah terus Aduh. ya nilainya jadi B Diciriin ya. ya diciriin. Nah, kalau tadi pengalaman tidak menyenangkan, kalau pengalaman menyenangkan selama waktu masa pendidikan Ibu, Apa tuh? ya mungkin pernah juara apa gitu atau pernah Oke. pengalaman apa? Kalau selama pendidikan menyenangkan juara ya. Ya Hmm. kalau ya secara apa ya? Secara sombongnya tuh Guys. murid-murid berprestasi. Apa aja tuh? Kalau lomba sih banyak ya. Ibu Hmm. tuh emang tiap tahun kita suka mengikuti lomba gitu. Oh. Jadi dari SMP, SMA sama kuliah itu pasti ibu ada juara gitu.
Jadi kayak SMP ikut cipta puisi. Kalau kalian tahu FLS 2N itu ibu ikutan. Oh. Itu cipta puisi, terus mendongeng, Hmm. ya. Terus pernah juga ikut lomba OSN kimia itu waktu Wih, pas SMA. wih. OSN kimia dan OSN geografi itu pernah. Nah, untuk dicipta lagu menyenangkan ya karena yang ke Makassar itu ini yang lomba budaya. Apa tuh? Ya, jadi yang menyenangkannya di situ. Jadi saya juara di kota, Mm-mm. juara di provinsi, dan di nasional juga juara. Eh, Sebenarnya yang menyenangkan itu bukan karena saya juara di nasionalnya, tapi kayak karena saya baru pertama kali ke Sulawesi gitu kan kayak, mm-mm. oh ini tuh Sulawesi, Oh bukan ini. Jawa Mm-mm. gitu kan. Jadi kayak seneng kan naik pesawat gitu kan, terus ketemu teman-teman dari Aceh, dari Papua. Jadi lebih ke itu sih, mungkin sangat-sangat menyenangkan. Jadi kayak kalau ada event-event gitu lagi tuh jadi rasanya tuh pengen, bahkan sampai saat ini juga kayak rasanya pengen ikut lomba apa lagi nih gitu. Cuma sayangnya tuh jarang untuk umum. Mm. Rata-rata kan kayak UNIF gitu tuh mengadakan lombanya untuk mahasiswa gitu kan. Berarti mungkin ibu dulu banyak juara terus dapat beasiswa Dapat enggak bu? beasiswa. Beasiswa. Iya, jadi dari SMP itu kan suka juara-juara, akhirnya Mm-mm. dapat beasiswa SPP dan uang LKS dan buku cetak buku gitu kan. Terus waktu SMA juga sering dapat lomba-lomba juga, akhirnya Mm-mm. dapat beasiswa juga dari Dinas Pendidikan untuk menghapuskan apa namanya uang bangunan waktu itu, Oh uang iya. gedung sekolah ya, kan ada waktu itu ya. Sama SPP juga. Nah, untuk kuliah juga sama kan, kuliah itu untuk daftar beasiswa itu kan kita dari nilai rapot kan, Mm-mm. akademik sama nilai tambahan ada atau tidak. Nah, nilai tambahan itu ya dari prestasi-prestasi itu sih. Jadi luar biasa. Berarti sangat membantu banget ya bu. Sangat membantu banget. Nah ibu, kalau ibu tuh kan dosen ilmu komunikasi ya. Ya, Berarti emang udah dari awal ngincer prodi ilmu komunikasi bu. maksudnya jadi dosen komunikasi. Mm-mm. Ya kalau jadi dosen komunikasi ya pasti komunikasi kan jurusannya komunikasi. Iya maksudnya kan pas waktu kuliahnya tuh bu, Oke, ibu udah ngincer jurusan ilmu komunikasi. kalau untuk kuliah waktu itu emang ngincer ke komunikasi juga sih sama Mm. pariwisata sebetulnya. Oh. Karena kan emang saya tuh suka suka ngomong, suka Mm-mm. main ya ibaratnya kayak gitu. Jadi saya pikir kayaknya komunikasi sama di pariwisata tuh cocok banget gitu Mm-mm. kan. Saya pernah keterima di UGM juga waktu itu di Waduh. pariwisata, tapi D3. Nah, Oh. jadi saya tuh dihadapkan dengan pilihan antara D3 UGM udah diterima atau beasiswa di Gunadarma ya waktu itu sampai dengan S2 ya. Pasti saya pilih yang gratis ya kan, Iya. ditambah pilih yang gratis, ditambah orang tua ibu juga bilang bahwa apa ya mungkin peluang kerjanya itu lebih banyak di komunikasi daripada di pariwisata gitu. Jadi saya pilih komunikasi. Berarti orang tua juga mendukung banget tuh. Tidak. Oh, kenapa tuh boleh diceritain? Tidak. Jadi apa ya, orang tua itu sebenarnya mengarahkan mengarahkan ibu untuk ke manajemen waktu itu. Cuma saya nggak suka di manajemen gitu kan. Nah ini tips juga nih buat kalian-kalian yang kira-kira tuh apa ya keputusannya tuh berbeda dengan orang tua. Saya yakin banyak banget ya kan. Banyak ya bu. Banyak banget karena Banyak. orang tua itu baby boomers itu kan keras Betul. ya kan. Betul. Karena pemikiran dia itu tidak terbuka. Mereka tuh mikir kalau PNS itu sukses. Bener Mm-mm. gak sih? Betul ibu. Ya kan anak IPA itu pinter ya Mm-mm. kan. Anak teknik atau apa enggak gitu. Nah kalau saya waktu itu konteksnya membohongi orang tua tapi untuk kebaikan semua, kebaikan ibu dan kebaikan dia gitu. Jadi pada waktu itu sampai PTN ibu itu disuruh daftar UGM dan cadangan itu di UI itu untuk daftar jurusan manajemen ya, jurusan manajemen. Orang tua suka pantau kan udah daftar belum sampai PTN gitu, udah apa yang didaftar manajemen pak gitu, padahal saya nggak daftar manajemen. Aku daftarnya komunikasi, jadi bilang ke orang tua itu, oh iya, udah kok udah daftar manajemen di pilihan pertama, pilihan keduanya komunikasi gitu, pilihan ketiganya pariwisata gitu kan. Oh ya udah, saat pengumuman di UGM ternyata yang keterima pariwisata, ya udah tinggal bilang aja dong ke orang tua, oh ternyata yang dipilihnya pariwisata pak. Gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus yang UI gimana? Keterima apa enggak? Oh keterima. Keterimanya di mana? Ilmu komunikasi kok, ilmu komunikasi iya. Kepilihnya di pilihan kedua gitu kan. Yang pilihan pertamanya nggak kepilih gitu. Jadi bilang kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi bohong sama orang tuanya kayak gitu. Tapi setelah itu kita berusaha jelasin ke orang tua. Ternyata kita tuh bohong. Alasannya kenapa. Tapi ya alhamdulillah orang tua bisa ngerti sih gitu kan. Dengan kitanya juga menunjukkan kalau kita tuh ada di situ nyawanya Oh gitu. iya. Jadi jangan sampai kita pengennya apa tapi kamu tuh nggak bisa ngasih keyakinan ke orang tua kamu kan gitu kan. Betul. Jadi orang tuanya juga nggak akan yakin kayak nggak yakin lu di situ gitu kan. Ya jadi harus harus dengan bukti juga sebenarnya. Berarti udah tahu sekarang ya bu. Apanya? Kalau pernah ngebohongin orang tua. Udah
Udah, tapi alhamdulillahnya sejak kejadian itu akhirnya orang tua saya tidak memaksa adik saya. Jadi adik saya tuh sekarang lebih ke bebas. Kamu mau jurusan apa aja, mau kuliah di mana aja, jadi terserah. Karena dia lihat dari saya juga mungkin, Hmm. oh ternyata saya di sini berprestasi, jalannya bener gitu bagus. Oh, berarti untuk menyerahkan keputusan dengan passion anak tuh sebenarnya itu terbaik dibanding harus dipaksakan akhirnya nanti kamu di DO ya. Iya kan? Betul Gitu Ibu. rata-rata kan kayak gitu Hmm. kan. Itu sih. Nah, Ibu kalau masalah percintaan Ibu. Apa tuh percintaan? Cinta pertama Ibu itu di masa kapan gitu? SMA, SMP atau masa kuliah? SD. Boleh diceritain Ibu romantisnya gimana, cara Saya nembaknya gimana? saya malu kok SD. Ya, Saya malu SD udah cinta-cinta. gue banyak Iya. separis juga. Oh iya. Jadi SD itu ibu udah pacaran waktu kelas 6 kalau nggak salah. Jadi sukanya itu sama tetangga. Aduh, Tetangga di ujung. 5 langkah. Enggak 5 langkah. 5 rumah. Waduh. 5 rumah dari rumah. Jadi tetangga. Tapi waktu itu ibu tuh SD dan dia itu kelas 3 SMP. Jauh banget tuh. Jauh. Jadi ketika saya SMP dia SMA. Hmm. Kayak gitu. Jadi cinta pertama saya di situ dan hubungan kita berhenti di 8 bulan. Kenapa Masih tuh? inget loh ya. Kenapa bisa berhenti di 8 bulan itu? Kenapa ya waktu itu ya? Waktu itu tuh alasannya kayaknya Beda, rahasia deh. beda keyakinan. Bukan. Beda keyakinannya kayaknya antara orang tua gitu deh. Oh, berarti Ya, udah masuk ke orang tua ya, Bu? orang tua jadi kayak jadi orang tua si cowok itu nggak suka sama orang tua ibu. Personal, Personal, iya makanya tidak bisa diceritakan itu personal. Jangan-jangan. Ya, jadi Tapi itu selesai jadi putus. tapi cerita pas nembaknya tuh gimana, Bu? Pas Apa nembak secara langsung atau lewat surat kan? Enggak. Kalau dulu mah pakai surat-surat tuh. Langsung karena ibu Langsung. dulu ini apa namanya ikut apa sih remaja masjid gitu loh. Oh, Jadi kejadiannya itu kalau misalnya kalau bulan puasa itu suka ngumpul kan. Terus kayak kuliah subuh gitu kan. oh iya iya. Kuliah subuh jalan-jalan pagi itu ngobrol atau habis taraweh gitu kan kayak gitu. Jadi pas ditembaknya itu pas habis taraweh kalau nggak salah. Ibu yang nembak apa Ya cowok? dia dong. Oh, kirain Ibu. Dia dong. Nah, kalau kalau cinta enggak sih, kalau suami Ibu nih, Mm. ketemunya tuh di mana, Ibu? Suami ibu ketemunya di Pas kuliah. kelas. Ya di enggak di SMA. Oh, di SMA. Berarti bukan pas kuliah. Bukan. Dia seangkatan sama Ibu. Dia satu angkatan. Tapi kalian jangan cari pacar atau suami satu angkatan ya. Kenapa tuh, Bu? Jelasin Karena dong. gini, saya bukan menjelek-jelekan suami saya ya, kan maksudnya gini, kalau kalian capek dengan beda argumen atau apa, atau misalnya kalian tipe orang yang lebih pengen dimengerti gitu kan, pengen didengar itu jangan yang seumuran sih menurut saya, karena egonya sama. Egonya tuh sama kalau seumuran, tapi kalau kamu sama orang yang lebih dewasa, apalagi perempuan ya, beda kalau cowok. Tapi kalau untuk perempuan, kalau kamu bisa bisa menjalani hubungan dengan yang lebih tua itu biasanya lebih mau ngertiin tingkahnya kita gitu karena ya dia masih segitu usianya gitu loh jadi kayak lebih diayomin aja tapi sebenarnya bukan gak enak ya tapi nilai plusnya seumuran itu jadi kita kayak tektok mau diskusinya tuh kita sama-sama mikirnya sama gitu beda di situ aja sih tapi kekurangannya itu jadi kita kayak nggak bisa manja-manja gitu katanya nggak bisa manja-manja padahal aku pengen manja gitu kan nggak bisa gitu Berarti masih ingat gak, Bu, pas awal suami Ibu nembak Ibu kayak gimana tuh? nembak ibu oh gini ya jadi ceritanya ibu dulu anak band Wah, band apa tuh? band-bandan Musik apa? enggak jadi musik pop biasa aja Oh, band kan kalau kirain rock. enggak tapi bisa jadi waktu itu dekat jadi kita itu temenan nih jadi waktu itu tuh ibu tuh satu band sama teman kelas cowok nah suami ibu tuh dari kelas lain tapi dia itu kan gitaris jadi diajak tuh sama teman-teman ibu yang drum ini nah kita suka ngeband bareng terus dia cerita lah suka sama cewek bla 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 gitu kan terus karena kita suka ngeband kan akhirnya jadi suka bareng dong kayak kalau kita ngopi juga ya bareng dong karena kan kita ngomongin kayak mau manggung gimana atau kayak gitu kan nah pada waktu itu dia udah beli bunga dan udah beli coklat Iya. ceritanya tapi kan selama ini dia selalu bilang dia suka sama orang ya Oh, tapi nggak tahu nih orangnya siapa. nggak tahu orangnya siapa gitu kan Oke. dalam hati tuh nih cowok nggak peka banget ya kita bareng-bareng tapi dia ngomonginnya cewek lain Waduh. ya nggak sih Tapi itu selama dia ngomongin cewek lain tuh Ibu tuh udah ada rasa berarti ke dia? sebelumnya sih belum sih Belum. sebelumnya belum cuma lama-lama rasa sayang atau cinta nggak ada sih kayak suka doang lah gitu Oh. kayak suka doang gitu nggak ada rasanya gimana gimana nah waktu pas diajak ketemu dia udah beli bunga cewek katanya minta temenin nih buat ketemu si ceweknya ini gitu kan Iya.
Sebenarnya aku udah pengen pulang sih, Tapi belum feeling ibu itu. belum feeling. Aduh. Nggak kepikiran sama sekali, sumpah. Sumpah nggak kepikiran. Kan kadang ada orang yang pengen ngeprank kita udah ngerti nih maksudnya gitu kan. Gue udah tahu sebenarnya buat gue Iya. kan, gitu nggak ada pikiran kayak gitu, bener-bener yang nggak kelihatan karena selama ini ceritanya murni kayak untuk orang lain gitu kan. Karena kita juga bisa dibilang belum deket banget dan jarang ketemu sebenarnya gitu kan. Jadi kan nggak expect buat ibu dong Iya. gitu kan. Nah pas ke situ tiba-tiba aku udah bete nih mau pulang, udah gitu mendung ceritanya waktu itu, mau Waduh, pulang dramatis banget. dramatis kan. Terus pas udah hujan ya gerimis, akhirnya nggak bisa pulang. Ternyata dia kasih coklatnya buat aku. Ya, itu antara seneng sama malu sih. Malu karena bingung kayak harus ngomong apa gitu. Oh. Ternyata yang Selama ini aku. tuh aku. Iya. Ya, gitu. Tapi apa sih yang ngebuat ibu yakin gitu menjadikan si suami ibu tuh suami ibu yang sekarang gitu? Bukan suami yang dulu. Emang ada? Nggak ada. Apa ya, yakinnya itu karena pertama hubungan kita itu udah 7 tahun sebelum menikah waktu itu. Jadi memang dia itu ya zaman kuliah selalu support gitu kan. Maksudnya kita bantu-bantu. Dulu zaman kuliah juga dia sering ngejokiin tugas. Aduh. Tugas ibu, kata ibu tuh gak bisa ya untuk mata kuliah processing dan scratch waktu itu. Jadi kamu tuh jangan mikir kalau kiranya dosen itu masa lalunya pinter-pinter banget, juga enggak sih. Enggak. Oh ternyata kamu dosen, ternyata dosen yang pinter banget. Ya enggak juga sih gitu kan. Namanya juga manusia ya kan. Ibu tuh nggak bisa di processing dan yang ngerjain dia, dan kebetulan dia anak IT kan. Anak informatika, jadi dia ngerti tentang apa coding gitu kan. Ya pokoknya dia selalu nemenin lah, nemenin ibu apa segala macam, support dan segala macam. Dan hubungan kita udah 7 tahun, keluarga juga udah saling kenal ya kan, dari kenal dari zaman SMA bahkan gitu kan. Ya udah akhirnya kita menikah pas ibu lagi S2 sih lah. Berarti selama kuliah LDR tuh Bu? LDR, waduh, Gimana tuh? LDR dong. Caranya LDR tapi itu langgeng itu gimana sih Bu? Jangan overthinking. Oke. Overthinkingnya tuh dilarang. Jadi kalau dia mau main ya main, saya mau main ya main gitu kan. Yang penting saling percaya ya Bu? Yang penting saya percaya kayak gitu. Jadi nggak ada, makanya kita sebenarnya yang bikin putus itu kan kadang kita berantem kan. Iya. Kan di anak muda itu kan kita berantem gara-gara nggak dikabarin, nggak ada apa. Ya yang ngerti, sama-sama ngerti aja kan kita lagi main nih. Kita lagi main, anggap nih semua yang lagi di sini main. Masa aku harus sambil balas chat pacar aku gitu kan, enggak. Anggaplah kita lagi main gitu, nggak bisa gitu kan. Betul. Yang penting kamu udah bilang hari ini aku ada podcast jam sekian, jadi dia nggak akan nyariin, nggak akan ganggu. Hari ini aku ada main jam sekian gitu, jadi nggak akan ganggu. Dan kalaupun ada penting-penting banget, kamu calling aku aja. Nice. Bener kan? Benar ya. Kalau misalnya ada penting, nanti ada telepon dong, dari tadi telepon. Sama aja kayak sekarang, misalnya saya ada telepon, nelfonin 5 kali, mungkin saya akan bentar ya kita telepon dulu ya. Kan sama lagi main juga bentar ya, satu apa kan udah kelar nih. Tapi kalau untuk nemenin chat terus-terusan itu ya enggak juga sih. Ganggu juga ya Bu? Ganggu juga. Jadi saya sama dia prinsipnya sama waktu itu. Prinsip sama, jadi enggak ada saling curiga atau apa, enggak ada. Gitu. Nah Ibu tuh pas waktu sekolah ya, mau SMA, SMP, pas kuliah juga Ibu tuh orangnya aktif organisasi nggak Bu? Enggak sama sekali pun. Pernah waktu itu pertama waktu itu pernah ikut apa sih kalau kayak itu tuh seleksi ya, anak kimikon, anak himpunan. Di Gunadarma itu satu angkatannya nyampe 400. Satu angkatan itu kelas satunya doang gitu, kayak gitu. Nyampe lah 300 tuh nyampe. Gitu kan. Karena di kita itu satu kelas itu bisa hampir 40 ya, 35 atau 36, hampir 40 dikali 10 kelas. 10 atau 9 kelas lah. Jadi kan totalnya ada tuh 300 ya kan. Jadi nggak mungkin dong anak himpunan, maksudnya nggak himikom ya waktu itu, pasti kan dites dulu. Nah waktu itu saya ikut tesnya, tanya jawab, wawancara, udah keterima. Tapi setelah diterima saya tidak melanjutkan. Dan kenapa karena tuh? di situ saya mulai apa ya, kan berarti kita harus spare waktu untuk ikut organisasi, sedangkan saya suka main. Tapi sebenarnya saya suka kumpul-kumpul, saya suka diskusi, saya suka bertukar pendapat, maka saya cocok dong sebenarnya harusnya di organisasi. Tapi saya lebih cinta main. Jadi waktu saya nggak ada untuk organisasi itu, jadi saya mengundurkan diri. Jadi saya nggak ada ikut-ikut kayak gitu, nggak ada. Benar. Oke Ibu, kita lanjut aja ya segmen 2, yaitu tentang tanya jawab cepat teman-teman. Aduh apa nih? Jadi aku akan ngasih 2 pertanyaan, kayak misal contoh kopi atau teh, terus Ibu jawab secara cepat gitu. Teh. Siap, gampang. Oke. Langsung aja Ibu. Oke. Ini mah gampang sih. Pantai apa gunung?
Gunung. Oke, udah dijelasan tadi awal juga ya. Jelas dong. Udah jangan dijelasin lagi. Ya, Terus siang atau malam? malam. Kenapa? Malam tuh lebih indah, lebih adem, lebih tenang, nggak berisik gitu. Betul, betul, betul. Ya, Terus film atau buku? film. Kenapa? Apa mentang-mentang di Cirebon cuma ada bioskop, di Majalengka nggak ada? Enggak, kita bisa memetik suatu pengetahuan dari Oke. film. Oke. Ya, apalagi film itu kan diilustrasikannya lebih enak dibandingkan buku. Betul. Bahkan buku sekarang banyak difilmkan. Jadi Betul, Ibu. film, Betul. Betul. ya kan? Hmm. Bener. Terus pizza atau burger? Burger. Itu tuh pelafalannya burger apa burger, Ibu? Apa ya? Pelafalannya burger apa burger? Kan ada yang ngomong tuh burger. Burger. Burger itu bahasa mana? Kamu burger. Kalau aku mah burger, tapi ada Ibu burger. burger. Iya kan? Gak ada yang sama. Gak ada yang sama. Gak tahu mana yang benar burger. Apa burger? Iya. Kalau ibu ngomongnya burger sih. Burger bukan burger. Atau sih. Gak tahu lah. Masih Beda-beda. menjadi Setiap mitos. wilayah beda-beda. Oke, lanjut Ibu. Motor atau mobil? Mobil. Kenapa? Gak hujanan. Enggak hujanan. Oke. Bisa mengangkut banyak Ini nih yang paling berat, Bu. Uang atau waktu? waktu. Kenapa? Kalau nggak punya waktu nggak bisa cari uang. Bener nggak? Kalau kamu punya banyak waktu tuh kita bisa cari uang dari waktu itu Betul, sebenarnya, ya kan? Sama uang juga nggak bisa beli waktu. Betul nggak? Betul sih. Instagram atau TikTok, Bu? Instagram. Kan kita juga tahu nih Ibu tuh aktif di sosial media. Nah, menurut Ibu tuh lebih baik Instagram berarti. Kenapa? Enggak, bukan lebih baik Instagram. Karena saat ini aktifnya Iya. lagi di Instagram. Tapi kalau bisa dibilang kalau kitanya mau branding ya, mau nge-branding diri atau misalnya produk atau apa mungkin bagusnya ke TikTok. Kayak Kenapa? gitu. Karena platformnya kan. Iya. Kalau Instagram tuh kan nggak bisa buat jualan, maksudnya keranjang kuning tidak ada. Oh iya, betul, betul. Tidak ada keranjang kuning gitu. Kalau Betul. di TikTok itu kan ada gitu kan. Ditambah kalau kamu nge-branding juga kan bisa disawer gitu kan. Kalau di IG kan nggak ada. Nah, buat orang-orang atau penonton atau mahasiswa Universitas Majalengka yang ingin banget aktif di sosial media, itu gimana Bu caranya? Niat. Niat. Niat dan waktu. Oke. Ya kan? Kalau nggak ada niat, nggak ada waktu. Sebenarnya ibu juga aktif ya, tapi kadang juga nggak ada. Bukan karena kadang gini ya, bukan belum tentu ada waktu kamu ada niat. Betul, Ya betul. kan? Belum tentu apalagi nggak ada waktu tapi kamu sebenarnya niat tapi nggak ada waktu gitu. Oh, betul. Jadi ya susah sih sebenarnya memang. Harus mengorbankan salah satu ya. Harus nggak mengorbankan juga sih. Oh. Harus bisa semuanya lah. Oke. Musim hujan atau musim panas? Hujan, Sneakers atau sendal? sendal. Kenapa? Lebih enak dipakai. Pas Ibu kalau nge-mall itu pakainya sendal. Sumpah jarang maksudnya pakai sneaker itu jarang. Kenapa? Karena lebih enak aja. lebih praktis juga ya, Bu? Lebih praktis, lebih enteng, adem gitu. Murah. Murah. Terus musik klasik atau musik pop? Nah, Ibu kan tadi pernah main band tuh. Nah, kira-kira Ibu lebih senang ke musik pop atau musik rock, bebas lah. Pop sih waktu itu. Pop. Tapi semua genre musik Ibu bisa. Bisa. Tapi ya enggak yang ada tuh yang ngerok kayak gitu tuh apa? Iya. Level di atas rock itu. Scream. Ya nggak bisa lah itu mah. Tapi kalau rock lah mungkin kelasnya lagu apa ya? Kok lupa ya? Bukan. Pas zaman-zaman Ibu apa sih band yang paling Ibu sukai gitu? Tahu nggak sih ibu tuh ngefans banget dari zaman kecil sampai sekarang itu sama Peter Pan. Wah. Beneran, jadi kalau dengerin musik itu pasti album Peter Pan nama Noah. Makanya dan ibu tuh saking sukanya, ibu tuh nggak pernah nonton konser apapun selain konser Ariel. Beneran ya dong. Nah, kalau menurut Ibu lagu yang paling Ibu bagus banget nih lagu apa tuh, Bu? Lagu Peter Pan juga? Iya lagu Peter Pan sih, bukan bagus ya enak didengar. Kalau bukan berarti gak bagus ya, beda ya. Disclaimer dulu. Bagus itu kan tingkat kesulitan apa instrumental dan lain-lain, tapi dengan enak yang didengar itu beda. Lagu bagus itu belum tentu bisa enak didengar, paham nggak? Setiap orang juga beda-beda ya. Beda-beda kan, kayak gitu. Jadi ada lagu bagus banget kok ininya sulit apa segala macam, tapi tidak bisa dinikmatin gitu kan, bener nggak sih? Betul. Iya kan. Kayak gitu. Berarti Ibu tuh pas ngeband tuh berapa tahun tuh, Bu? Atau pas SMA doang? Sama aja. Tapi udah manggung-manggung ke pensi-pensi gitu nggak? Cuma di SMA doang gitu aja? Di KFC. Di KFC. Dibayar berapa tuh? Manggung pertama kali Ibu dibayar berapa? Masih inget ya? Masih. Berapa? 200.000. Itu 200.000 dibagi 200.000 dibagi. per personil. Itu ada berapa personil? Ada 4. Wah,
Ya, Ya 50 ribuan. drum kan ya, Hmm. drum terus melodi gitar, bass kan, sama vokalis 4. Jadi dikasihnya memang dikit, cuma kan kita nyediain kotak amal. Oh, Silakan mengisinya sendiri oh, kan. Jadi cerdas kita juga dapat lah dari bisnisnya. situ iya. Kayak gitu. Tapi dari pihak KSI-nya sih kita kasih 200.000 tapi dalam bentuk voucher makan. Oh, berarti harus makan dulu dong, Makan dulu. baru gajian. Baru gajian. Nah, biasanya ngebawain apa tuh Bang Ibu pas SMA? Maksudnya Ngebawain lagu apa? lagunya banyak sih, tapi waktu itu paling sering dinyanyi itu lagunya apa namanya Kotak. Terus apa sih yang antara ada dan tiada itu lo ingat nggak? Tapi sama lagu-lagunya Afril juga sering sih. Berarti Sila on Seven nggak masuk ya Ibu? Apa? Sila on Seven nggak masuk ya Ibu? Enggak. Duluan Sila on Seven apa Peter Pan sih? Duh, ini Peter Pan ya? Gak tahu sih. Duluan mana? Oh, Sheila ya udah. Sila. Nggak tahu. Kalau Dewa nggak Ibu Dewa? Dewa suka sih, cuma maksudnya suka dengerin lagunya, bagus juga dan keluarga juga banyak yang suka sama Dewa, cuma kalau disuruh milih tetap Peter Pan. Udah Peter Pan banget ini. Peter Pan banget. Kalau ini Bu, selanjutnya makan di rumah atau makan di restoran? Atau makan di luar lah gitu. Jujur ya, aku lebih suka makan di luar. Kenapa Bu? Karena makanan yang dari luar dibawa ke rumah tuh nggak enak. Betul, gitu. betul Ibu. Bener nggak sih? Prasmanan juga sama tuh. Iya kan? Jadi lebih suka makan di luar, terus feel-nya dapet. Mm-mm. Akhirnya kita dan pasangan ataupun kita dapat chemistry dari lingkungan itu, jadi kayak lebih suasananya lebih syahdu, lebih romantis sebenarnya, Lebih intim ya Bu. lebih intim ya. Nah, menurut Ibu makanan paling enak tuh makanan apa? Kesukaan Ibu deh. Apanya tuh? Makanan kesukaan Ibu sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang. Main ketawa. Dari kecil sampai sekarang ya, Hmm. tahu, Tahu Sumedang, iya tahu aja pakai tahu. tahu jerot. Tahu gejrot, tahu Sumedang, tahu. Oh, Tahu. intinya mah tahu ya. Tahu, pepes Tahu sama tahu. Tahu. Kalau misalnya dari kecil sampai sekarang ya, Iya. tapi kalau dikatakan makanan favorit, Favorit. saat kan makanan favorit itu tiap tahun ke tahun bisa berubah loh. Oh, Kan? Ya kan? bener sih Bu, Bener bener. kan? Karena kita nemu sesuatu yang baru dan itu enak, bisa ganti. Nah, saat ini tuh sukanya dimsum. Oh, dimsum. Gacoan? Enggak. Enggak. Dimsum yang lain, Oh, yang rasanya lebih enak. Bukan berarti nggak enak ya, mohon maaf. disclaimer lagi. Oke, selanjutnya Ibu, jalan-jalan atau tidur? Jalan-jalan dong. Oh iya, betul. Kan saya suka jalan-jalan. Terus makanan manis atau asin? Asin. Kenapa? Karena makanan manis itu 1 potong 2 potong kenyang. Oh, betul Bener betul nggak sih? karena banyak Sebel. gula, banyak gula. Ya kan, giung gitu kan. Jadi kayak kita tuh kenyang duluan. Kamu makan donat yang manis aja paling 1 atau 2 banter gitu. Tapi kalau asin bisa terus-terusan kan. Ya kan? Ini pertanyaan berat nih Bu. Apa tuh? Main game atau naik gunung? Naik gunung. Oke, lanjut. Netflix atau YouTube? Netflix. Kenapa? Lebih ya nonton film kan. Oh, Kalau berarti YouTube kan nggak semua gratis ada di YouTube maksudnya dia. betul betul. Berarti Ibu nggak suka nonton podcast gitu nggak? Nggak. Ibu tuh jarang banget kayak dengerin musik. Nonton apa di YouTube jarang. Kecuali kayak kita pengen cari tutorial baru di YouTube. Jadi jarang. Kan ada orang yang suka dengerin musik. Iya. Terus kayak suami saya tuh suka dengerin review film itu loh. Oh iya, ada. Aku juga sama Ibu Ya, suka. Kan lebih simpel, iya. durasinya juga lebih sedikit. Nah, masalahnya suami saya sukanya anime kan. Jadi kayak komik atau film-film yang anime kayak gitu kan suka banyak review-reviewnya tuh. Jadi dia dengerinnya cerita review yang singkat itu kan. Nah, saya nggak suka kayak gitu tuh. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu, dengerin musik, review atau podcast saya nggak suka YouTube. Kecuali kalau saya emang ada info apa kepo banget saya lihat gitu kan. Kayak ada info Agus kan. Info Agus Guntur. Menyalawi. Langsung kepoin podcastnya Dedi kan. Oh, iya. Jadi YouTube itu hanya dipakai ketika kepo, bukan gabut. Kalau suami kan dipakai gabut gitu. Kalau aku nggak pernah. Gitu. Jadi kalau pengen banget ya paling nonton kalau ibu. Berarti Ibu orangnya visual banget ya Bu? Visualnya gimana maksudnya? Ya kayak nggak bisa nggak suka baca gitu. Intinya harus ada Ya. video gitu. Harus ala visual ya, benar-benar lebih suka visual. Nah, terus Ibu selanjutnya hewan nih. Kucing atau anjing? Ibu suka pelihara hewan nggak sih? Iya ada. Apa? Anjing pernah. Ya Pernah. walaupun mohon maaf dilarang ya. Cuma pernah waktu itu anjing. Kalau bisa dipilih anjing atau kucing, kalau kita nggak ngeliat haram ya. Iya. Kalau kita nggak ngeliat haram, pilihnya anjing. Kenapa dia lebih nurut? Iya betul lebih setia Anjing juga. itu, ya bisa disuruh beli rokok misalnya dulu. Anjing emang. Jenis apa tuh Bu anjingnya? Pomerian. Oh, lucu ya Bu. Iya, yang bulunya banyak pom. Oke. Kan. Tapi kucing juga suka. Coba sekarang dalam posisi yang tidak mau memelihara kucing lagi. Kenapa? Trauma. Waktu itu kucing aku namanya Black ya. Oh ya.
namanya Black, emang warnanya hitam. Mm-mm. Warnanya hitam, dia meninggal. Ya, meninggalnya itu setelah operasi. Jadi dia itu umurnya masih kecil, tapi umurnya tuh minimal banget untuk bisa hamil tuh, ngerti nggak sih? Nah, dia Oh itu ya. dihamilin sama kucing garong. Terus dia apa ya, kehamilannya tuh nggak kuat gitulah untuk melahirkan. Iya. Akhirnya dia harus kayak sesar dadakan, tapi usia kandungannya sih masih kecil Masih gitu kecil kan. banget. Nah, setelah operasi sesar itu dia nggak kuat atau gimana ya, ya udah dia nggak ada gitu. Habis itu ibu tuh bener-bener nangis yang terisak-isak gitu loh. Bener-bener yang nangis terus, pokoknya tiap mau makan nangis apa nangis. Bahkan dia yang nguburin juga saya di belakang rumah. Aduh, sedih ya, Bu. Iya, terus habis itu kayak ibu tuh janji, tenang Dek, tidak ada yang bisa menggantikan Ais. kasihmu di hatiku. Ah. Kayak gitu. Emang sedih sih, Bu, kalau kita kehilangan hewan Iya, peliharaan. benar sedih banget. Kan apalagi udah kayak dianggap kayak keluarga sendiri, kayak teman sendiri ya, Bu. Mm-mm. Oke, selanjutnya Ibu kerja sendiri atau tim? Kerja sama tim. Kenapa? Karena kalau kerja sendiri itu tidak efektif dan efisien ya. Apalagi misalnya ibu nih punya bisnis gitu kan. Mm-mm. Kalau misalnya kerja sendirian, alokasi eh, penyebaran bisnis itu tidak cepat, lambat. Karena kan tenaga kan terbatas ya. Betul. Jadi lebih baik tim. Nah, terkadang kita itu kan human error. Kita nggak tahu nih yang apa yang kita usulkan atau apa yang kita idekan itu baik atau buruk. Tapi kalau tim itu kan pasti punya punya apa ya, indikator-indikator tertentu kan yang Mm-mm. hasil terbaik gitu kan, mufakat adanya. Jadi lebih baik kerja tim. Oke. Nah, Ibu pernah apa sih yang Ibu banggain? Kayak aku tuh pernah gini loh. Ada nggak Apa nih? dalam hidup Ibu yang Ibu bisa banggain ke orang-orang? Apa ya? Apa aja sih, bebas. Karena saya merasa selalu bangga pada diri sendiri. Karena ibu selalu merasa bangga pada diri sendiri. Ya, pertama, kita dilihat dari pandangan orang ya. Oke. Ya, ini beneran ya. Coba tanya Bu Puput, boleh komen di bawah. Bu Puput selalu iri sama saya itu katanya fisik. Oh, Ya, fisik aku tuh kuat. oke. Fisik aku kuat. Jadi dikala bolak-balik Majalengka dari Cirebon. Mm-mm. Habis itu kamu naik gunung ya. Naik gunung tektok, habis tektok besok kerja lagi gitu loh. Jadi dia tuh selalu bilang, sis gitu kan kita tuh sesama dosen tapi dia manggilnya sis ya. Oke. Sister gitu. Sis, aku mah jujur ya, apa namanya? Iri banget sama fisik kamu tuh gitu kan, kayak kuat gitu. Jadi pertama dari fisik ya, kalau 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 kata orang gitu kan. Tapi kalau untuk diri sendiri sih ibu selalu bangga terhadap apapun yang udah kita lakukan ya. Jangan kan ibu kalian juga harus seperti itu gitu kan. Itu sih. Oke. Tapi Ibu nggak ada kepikiran buat pindah ke Majalengka biar lebih dekat gitu? Ada dong, Ada. Tapi ada kapan dong. tuh? Nanti, jadi rencananya itu karena anak saya kan masih kecil 3 tahun ya. Mm-mm. Jadi rencana untuk pindah itu jadi gini, kalau misalnya anak 3 tahun, misalnya ibu kerja ya, suami kerja, nanti yang nungguin anak siapa? Karena saya Betul. masih berharap sama dibantu oleh orang tua. Jadi anak ibu tuh kalau udah pulang, karena kan walaupun 3 tahun dia udah ikut sekolah ya, ikut sekolah, jadi kayak yang jemput, yang jaga gitu ya neneknya atau enggak tantenya gitu kan. Jadi rencana untuk pindah ke sini tuh nanti paling 5 tahun lagi. Kenapa? Jadi rencananya itu kalau anak ibu SD baru ke Ya. sini gitu. Karena SD itu kan udah rada ideng lah ibaratnya. Ada mandiri ya, Bu? Kok ide? Ya antara SD atau SMP lah gitu. Mm. Karena sekarang itu kan masih kecil gitu. Jadi kayak ya udah kita stay dulu di Cirebon. Tapi Toh juga fisik masih kuat. nah, itu. Kalau 5 tahun lagi nggak tahu nih kuat atau enggak. Jadi harus pindah ke Majalengka gitu. Nama anaknya siapa nih, Bu? Apa? Nama anak Ibu? Nama anak ibu Cira. Cira. Cowok berarti? Cewek. Cewek. Gimana sih? Oke, Ibu, ini pertanyaan terakhir, Ibu. Ya. Boleh dong kasih quote atau kata-kata buat mahasiswa Universitas Majalengka gitu? Khususnya di FISIP. Apa ya? Saya bikin quote gitu kan. Terkadang kitanya aja butuh di-quote-kan gitu kan. Oke. Intinya sih gini ya, balik lagi tadi. Intinya Oke. sih kalian itu harus percaya diri. Kalian itu harus tetap berusaha dulu gitu. Jangan mudah menyerah, percaya diri, dan tetap semangat. Intinya gitu. Karena anak sekarang itu banyak yang menyerah. Jadi makanya banyak banget tuh kasus-kasus yang bunuh diri gitu kan, tanpa sebab gitu kan. Terus kayak kalian dapat bukan bentakan ya. Kalian dapat teguran sedikit, kalian biasanya apa? Mental health. Hah? Mental health. Mata tuh apa? Kayak ngerasa Iya jahat kan? banget sih gitu. Nah, kok jahat banget sih? Sebenarnya enggak gitu kan. Kamu tuh nggak tahu kalau dunia tuh sebenarnya lebih Kejam. kejam di luar dari itu. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu tuh terima aja gitu. Latihan. Iya, makan aja. Dimakan aja, telan maksudnya gak usah didengerin. Tapi kalau emang itu positif ya udah kita coba perbaiki diri gitu kan. Oke. Ibu ada yang mau disampaikan, Bu, atau mau promosi produk Ibu? Boleh kok. Waduh, Gak apa-apa. Gratis. waduh.
Nggak sih kalau misalnya promosi pasti kayaknya udah banyak yang tahu juga ya Oh, kalau hehehe. ibu jualan gitu kan, Oke. bakso aci gitu kan, instan seblak dan itu udah ibu rintis selama 4 tahun gitu kan. Hmm, Dan itu mungkin ini juga salah satu yang bisa dibanggakan ya, yang Oke, ibu bangga banget. oke, Kenapa? Karena dulu itu jual ibu sendiri. Jadi itu ceritanya lagi S2 ya, maksudnya belum kerja. oke. Jadi sambil S2. Jadi jual sendiri, untungnya juga nggak begitu banyak ya kan. Terus akhirnya karena ibu kan belajar yang namanya marketing gitu kan. Hmm, Nah, akhirnya gimana nih caranya duit duit kita bisa lebih banyak gitu. Gimana caranya kita buka resto atau kita punya warung tanpa kita mengeluarkan modal. Jadi waktu itu ibu punya pemikiran untuk buka konsinyasi. Ya, jadi Oh, konsinyasi itu cara untuk dititipkan ke warung-warung, oh iya tahu ya tahu. kan? Nah, dari situ mulai mulai berhasil sebenarnya. Jadi waktu itu ibu sendiri coba nawarin ke satu warung. Ibu saya punya produk ini gitu Hmm, kan. Bagus loh sekarang lagi apalagi dulu zaman zaman Covid itu lagi tinggi-tingginya nih penjualan. hmm. Karena orang tuh banyaknya kan rebahan makan gitu kan, Iya iya ya betul kan? betul Ibu. Ini lagi tinggi-tingginya loh Bu, harganya dari saya sekian, nanti Ibu bisa jual lagi sekian. Dan Ibu nggak usah bayar ke saya, nggak usah beli dulu, Hmm, kalau nggak laku boleh balikin gitu loh. Akhirnya mau dong namanya orang nggak beli kan ibaratnya gitu kan. Kalau misalnya nggak laku kan dibalikin gitu kan penjual juga nggak rugi ya. Udah ke satu warung, kedua warung, ketiga warung, empat warung, lima warung, enam saya udah mulai walahan. hmm. Karena permintaannya makin tinggi kan. Oh iya. Akhirnya saya punya karyawan. Wah, udah punya Ya, tim sekarang. iya, dan karyawan juga jadi kayak nambah-nambah. Jadi warung itu kan ada 10, 20, 30, 40 Wede. gitu. Jadi kalian juga harus kayak gitu. Misalnya kamu sama teman kamu mau jualan nih. Hmm, Gampang aja misalnya makaroni kamu bungkusin kecil-kecil. hmm, Ya kan? Terus di satu bal itu isinya 12 karena solusin kan. Terus kamu tawarin misalnya HPP-nya itu 1.000 kan. hmm. Kamu tawarin ke warung 1.500 buat kamu untungnya 500 aja. Nanti warung Oh, 500 juga kan berarti kan jual 2.000 kan. hmm, Benar nggak sih? Nah, berarti untungnya 1.000. hmm. Untung kamu 500 ya. Iya iya. Nah, 500 dikali 12 berapa? 6.000. Hmm. Nah, Jadi itu hitungan lah. 6.000 kan? Hah? Nah, 6.000 itu kan kamu baru dari satu warung. Iya. Nah, kamu bayangin kamu punya 10 warung. Lumayan tuh. Berapa? Ada berapa berarti? Berapa tuh? Kan 6.000 nih satu warung. Nah, kalau punya 10 warung 60. Oh iya. 60.000. Hmm, Benar? benar. Kali satu bulan. Banyak tuh, Bu. Ya kan? Itu baru 10 warung. Itu baru yang apa ya? Bonusnya itu kan 500 per pieces. Hmm, Coba kalau yang lebih tinggi lagi, ya kan? iya. Dari yang satu warung 6.000 dikali 10 warung 60.000 dikali satu bulan udah 2.400.000. Hmm, Itu lumayan banget kan buat tambahan. lumayan. Nah, kayak gitu. Kali aja kalau bisa kamu punya 100 warung, udah pendapatan kamu 24 juta Wah, bulan. tapi kira-kira Ibu udah berapa warung nih kalau Ibu? Ada 50-an lah. Wah, Ada hampir ya kayak 40 lah. tapi kok bisa kepikiran yang sebelah itu? Awalnya gimana? Awalnya itu kan pertama yang tadi saya bilang balik lagi kan COVID kan saya dari Hmm, 2020 kan. Nah, karena dari COVID itu kan sukanya nonton, suka rebahan. Nah, waktu hmm, itu juga emang lagi booming bakso aci seblak. Karena aku kan suka seblak bakso aci. oke. Daripada beli, akhirnya kita produksi sendiri. Hmm, Dan ternyata saya merasa produksinya itu lebih enak daripada apa yang saya beli. betul. Jadi saya coba tawarin ke teman gitu kan, PO gitu kan lama-lama banyak yang pesan ya udah akhirnya tawar-tawarin apa dijual gitu ya udah dari situ sih. Jadi awalnya memang ini. Jadi kalau kita usaha itu harus berawal dari apa yang kita suka, Betul. ya kan? Gitu. Passion kita dulu ya, Bu. Passion dulu. Nah, kalau teman-teman atau pemirsa mau beli, bisa kemana tuh, Bu? Boleh ke Instagramnya di @grosircuanki.co yang official. Berarti di e-commerce belum ada, Ibu? Apa? Di e-commerce belum ada? Di kamu sudah ada di Shopee. Di TikTok juga ada. Oke. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman podcast kali ini. Kita mendapatkan banyak pengalaman, banyak cerita dari Ibu. Terima kasih Ibu udah Sama, menceritakan juga hadir di makasih sini juga juga. udah mengundang Ibu untuk di acara podcastnya. Terima kasih Ibu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jangan lupa nonton, subscribe, and like, and comment semua Like, video. comment, dan subscribe. Nah, Gitu. oke dah. Bye-bye. Makasih Ibu. Aduh, Oke. maaf kalau ada salah-salah Ibu. Apa? Maaf.